Halo, selamat siang semua teman-teman yang telah yang hadir. Ya, kita mulai aja ya. Oke, yang sudah nerima backgroundnya boleh mungkin di on camin dan juga boleh dipasang background yang telah kami share. Oke, selamat siang juga untuk Kak Amelia sebagai narasumber kami pada siang hari ini. Selamat siang teman-teman. Oke, dan juga selamat siang buat teman-teman saya juga yang terlibat dalam kegiatan kelompok ini. Yang pertama ada Indah Wulandari, Indah Armelia, Gita, dan Monica. Ya, pertama-tama perkenalkan diri dulu. Nama saya Daniel Reza dari Universitas Budi Luhur, dan saya juga sebagai salah satu kelompok yang menyiapkan Zoom meeting, webinar Zoom ini yang beri judul TV Menarik HRD Persiapan Karir Setelah Lulus Kuliah. Dan kami juga yang tadi 4 orang teman saya lainnya diberikan tugas dari kampus kami, yaitu Universitas Budi Luhur, untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Apa sih manfaat yang bisa orang lain terima di masa pandemi ini, dan kami mencetus untuk membuat tema seperti ini karena masih banyak ya teman-teman kita juga yang mungkin belum begitu tahu nih cara menghadapi HRD itu. Untuk menarik hati HRD itu seperti apa, dari CV-nya, dari persiapan-persiapan yang nanti akan kita lakukan gitu. Dan juga teman-teman juga ada hadiah door prize menarik. Jadi kalau misalnya teman-teman semua nanti pertanyaan itu untuk 2 orang aja. Jadi siapa yang cepat dia akan mendapatkan door prize-nya, hadiahnya itu sebesar 50.000 untuk 2 orang. Dan juga bagi teman-teman untuk yang dari awal sampai akhir mengikuti Zoom ini akan mendapatkan 50.000 juga untuk 2 orang, dan yang tidak pernah mematikan kamera. Jadi teman-teman diwajibkan on cam terus untuk mendapatkan hadiah tersebut, karena uh, nanti akan uh, kami berikan doorprize-nya. Untuk pertanyaan nanti setelah nanti Kak Amelianya memberikan materi, baru akan kita buka open Q&A-nya ya. Gitu. Lalu juga kita langsung masuk aja ya ke PowerPoint-nya. Yang pertama adalah tata tertibnya. Peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera selama webinar berlangsung. Jadi yang tadi aku bilang juga, kalau misalnya teman-teman buka kamera terus dari awal sampai akhir, akan mendapatkan saldo elektronik sebesar 50.000 untuk 2 orang saja. Yang kedua, peserta dimohon untuk menggunakan nama aslinya. Yang ketiga, peserta juga menonaktifkan mikrofon, kecuali nanti mungkin ada sesi tanya jawab dari narasumber kita. Peserta persilakan untuk menggunakan virtual background yang telah disediakan. Lalu ini profil narasumber kita, Pak Amelia Adrina,
sarjana psikologi, edukasi yang pernah diikutinya September 2012 sampai 2016, Universitas Negeri Jakarta, program studi psikologi. Yang kedua, dari September 2020 sampai sekarang, Universitas Indonesia, program Magister Psikologi. Juga dia pernah terlibat dalam pembicara di How to Build Growth Mindset in College Life 2020, tips belajar yang menyenangkan untuk anak di masa pandemi di 2021, dan juga pengalamannya di tahun April 2017 hingga September 2020 jadi guru di klinik psikolog homeschooling sekolahku. Dan yang kedua, Oktober 2016 sampai November 2016 menjadi asisten guru di sekolah Pantara. Di September sampai November 2016 juga sebagai penguji dan penilai IGT Cognitive Assessment. Dan terakhir, Juni 2015 sampai Agustus 2015 menjadi intern HR Management dan Rekrutmen PT Vision Tech Indonesia. Oke, itu setelah profilnya. Sekarang dipersilakan Kak Amel untuk mempresentasikannya. Oke, terima kasih Mas Daniel. Halo teman-teman, selamat siang semuanya. Apa kabar? Boleh dong on cam kalau bisa, tapi kalau memang berhalangan nggak apa-apa. Tapi aku harap semuanya bisa pada on cam, jadi aku bisa ngeliat muka teman-teman di sini. Ya, gimana, pada sehat? Ya, oke. Kalian tuh kalau boleh tahu semester berapa ya sekarang? Boleh jawab langsung, boleh di kolom chat juga. Aku mau tahu sih kalian tuh semester berapa? Yang kedua. Semester 2. Semester akhir ya? Kita semester 2, Kak. Oh, 2, oke. Ya. Wah, hebat banget ya semester 2 tapi udah buat event kayak gini. Seneng banget rasanya bisa ketemu sama teman-teman mahasiswa Universitas Budi Luhur. Sekali lagi aku mau kenalin diri nih. Kenalin, aku Amelia Ajrina, biasa dipanggil Amel. Aku saat ini adalah seorang mahasiswa juga, sama seperti kalian yang sedang menempuh pendidikan psikolog di Magister Profesi Pendidikan UI semester 4. Itu sebelumnya yang tadi Mas Daniel juga udah pernah ngomong, aku pernah kerja di Biro Tumbuh Kembang Anak, jadi kerjaannya tuh berhubungan sama masalah pendidikan dan juga perilaku siswa. Sebelumnya S1 di UNJ dan pernah magang di perusahaan juga di Frisian Flag di bagian HR Talent Management gitu. Kalau nanti mau ngobrol lebih lanjut, boleh lewat email dan Instagram. Boleh next slide. Mungkin ada email. Nah, di sini ada email aku, terus ada Instagram. Nanti kalau mau tanya lebih lanjut atau ngobrol-ngobrol boleh lewat situ gitu. Terus aku juga ada project bareng teman-temanku yang concern dengan growth mindset. Boleh dicek juga IG-nya bluedolphin.id, nanti ada konten. Mungkin kalau kalian suka boleh follow. Nah, jadi hari ini kita akan ngobrol dan sharing aja sih seputar kehidupan pasca lulus dan juga ngomongin CV sedikit gitu berdasarkan riset dan juga pengalamanku gitu. Oke, next slide boleh. Nah, setelah lulus kuliah kalian tuh rencananya mau ngapain sih? Kan sekarang kalian semester 2 nih ya. Sebenarnya agak masih panjang sih perjalanannya, cuman memang baiknya harusnya tuh dipikirin dari sekarang gitu. Kira-kira mau ngapain sih setelah lulus? Nah, teman-teman, aku boleh minta kalian untuk buka mentimeter.com. Sebentar aku chat ya. Oke, udah pada terima chat aku di kolom chat. Boleh ke www.menti.com.
Terus masukkan kodenya, nanti akan ada pertanyaan di situ. Kalian boleh jawab. Nah, teman-teman panitia mungkin boleh bantu share screen juga ya. Jadi biar pada ngelihat juga jawabannya apa sih teman-teman gitu. Oke, boleh share screen, teman-teman. Ini udah ada yang jawab sih. Tunggu sebentar, Kak. Tunggu sebentar, Kak. Oke. Teman-teman ada kendala kah? Kalau ada kendala nggak usah di share screen, nggak apa-apa sih. Iya, nggak bisa di share screen ininya, Kak. Oke, Nggak bisa kelihatan. oke nggak apa-apa. Nih mungkin aku bacain aja ya, tapi aku nggak bisa share screen, nggak apa-apa ya. Oke, abis lulus kuliah anaknya ngapain nih? Kan aku tanya begitu di Menti. Ada yang jawab langsung bekerja, ada yang memiliki stable job, terus ada yang masih bingung kerja, buka usaha. Oke, terus apa lagi teman-teman? Oke, kebanyakan sih bingung ya. Oke, cari kerja, stable job. Oke. Oke, berarti rata-rata teman-teman jawabnya bingung sama kerja gitu. Ada yang milih langsung kerja, ada yang masih bingung. Oke. Oke, jadi memang teman-teman lulus kuliah itu kan apa ya? Lulus kuliah itu adalah momen happy di mana kita akhirnya bisa melepaskan semua beban akademik yang selama ini kita kerjain gitu, kayak akhirnya udah nggak ada kuis, nggak ada UTS, UAS, apalagi skripsi gitu ya. Kalian nanti akan ngalamin masa-masa itu. Dan di samping itu kita juga sangat excited banget nih untuk memasuki dunia yang sesungguhnya gitu. Kayak nggak sabar nih jadi orang kantoran, jadi wirausahawan, atau jadi apapun yang kita mau. Terus saat lulus kita juga jadi bebas nih, bisa eksplor apapun yang kita ingin tahu dan bisa ngapain aja gitu. Kita melihat seolah-olah udah banyak pintu yang nungguin kita, yang bisa memberikan banyak pengalaman dan kesempatan, dan ya itu emang bener banget sih. Jadi memang setelah lulus kuliah banyak banget kesempatan yang bisa kita ambil gitu ya terkait dengan karir gitu. Tapi kalau dipikir-pikir nih teman-teman, transisi dari dunia kuliah ke dunia kerja tuh adalah sesuatu yang sebenarnya cukup dramatis gitu, karena kita secara nggak sadar
harus siap untuk bisa menyesuaikan diri dengan matang dan cepat gitu, apalagi di masa pandemi ini, ya nggak sih? Gitu. Dan di samping rasa senang karena udah lulus, mungkin ada rasa khawatir juga ya di masa pandemi ini akan gimana ya, bisa nggak ya nanti kerja di tempat yang aku inginin gitu. Semoga aja sih pas kalian lulus pandeminya udah selesai, jadi kalian nggak akan mengalami masa-masa yang mungkin yang dialami sama anak-anak yang lulus di tahun ini gitu, di masa pandemi ini. Oke, boleh next. Nah, supaya mental kita lebih siap lagi nih dalam menghadapi masa-masa transisi setelah lulus gitu ya, apalagi di masa pandemi ini. Menurut kalian apa sih yang bisa dilakuin? Ada yang mau jawab nggak? Boleh diulang, Kak? Suaraku kedengaran? Suaraku jelas nggak? Jelas, Kak. Oh, jelas. Okay. Jelas, Kak. Bisa buka usaha mungkin? Oh iya, betul. Terus apa lagi? Iya, jadi memang apa ya, sebelum kita kerja nih, kan kita ceritanya udah lulus nih. Aku ada beberapa saran yang mungkin kalian bisa lakuin. Jadi apa aja sih yang harusnya tuh kita lakuin setelah lulus gitu ya, setelah capek-capek belajar gitu, capek-capek ngerjain tugas, terus juga melewati masa-masa skripsi gitu. Nah, yang pertama adalah istirahat gitu. Kenapa istirahat? Karena kan abis belajar 4 tahun pasti ngerasa capek banget dong gitu. Nah, bagusnya nih kita coba kasih hadiah buat diri sendiri lah gitu. Hadiahnya apa? Yaitu istirahat sejenak. Nah, dengan cara apa? Banyak sih macam-macamnya, bisa me time di rumah, terus traveling, menikmati waktu sama keluarga. Ya kalau di masa pandemi ini mungkin nggak bisa kemana-mana ya, tapi bisalah gitu ngelakuin hal lain, kayak ngelakuin hobi yang sebelumnya nggak sempet dilakuin, kayak baca buku yang udah banyak dibeli tapi nggak dibaca-baca gitu, atau apapun yang ingin kamu lakuin just for fun dan untuk merefresh otak kamu, ya itu lakuin aja karena menurutku itu penting untuk well-being kita gitu. Jadi memang istirahat, cari inspirasi gitu. Jadi nggak perlu yang habis wisuda terus kayak aduh mikirin tuh gimana ya kerja, tapi istirahat dulu gitu, tenangin diri dulu gitu. Terus yang kedua adalah refleksi diri nih. Menurut aku refleksi diri itu penting ya teman-teman, di sela-sela istirahat, setelah lulus tadi kamu juga bisa ngelakuin refleksi diri, kayak ngobrol sama diri sendiri, bertanya lagi nih sama diri sendiri, kayak aku setelah lulus maunya ngapain sih gitu, terus kekurangan dan kelebihan aku apa. Dan kalau misalnya aku menemukan tantangan di tengah jalan saat proses apply kerjaan, baiknya akan gimana ya gitu. Terus juga bisa tanya juga ke diri sendiri kayak plan B aku apa gitu. Karena kan kita juga pasti harus punya plan B kan. Meskipun kita punya tujuan utama, tapi kita harus tetap menentukan plan lain kalau misalnya plan utama kita nggak berhasil gitu. Jadi memang refleksi diri ini akan sangat membantu kalian untuk bisa mengenal diri sendiri lebih dalam agar lebih siap untuk menghadapi ketidakpastian yang sering muncul nanti saat proses melamar kerja gitu. Nah, terus selanjutnya adalah yang harus dipersiapkan itu adalah beresin berkas, teman-teman. Jadi sebelum kita buru-buru lamar kerja nih, pastiin juga untuk ngecek kelengkapan dokumen atau berkas yang nantinya mungkin akan dibutuhkan gitu. Jadi kita harus benar-benar prepare banget kalau soal dokumen-dokumen ini, kayak misalnya ijazah sama legalisirnya, terus transkrip nilai, terus siapin foto formal sama CV yang nanti kita akan bahas sedikit gitu.
Jadi sebenarnya di masa pandemi, mau di masa pandemi atau enggak, persiapan mental dan fisik itu perlu banget untuk ya dipersiapin gitu dari jauh-jauh hari. Oke, next slide. Nah, ngomongin kerjaan, kira-kira bidang apa sih yang punya prospek bagus gitu? Mungkin teman-teman punya satu bidang yang kalian pikir atau kalian nilai sebagai bidang yang wah ini kayak kalau kerja ini kayak bagus nih gitu. Kayak kalian tuh udah punya preferensi sendiri terkait dengan bidang pekerjaan. Tapi menurutku di zaman sekarang ini sebenarnya semua bidang itu berpotensi kok untuk memiliki prospek yang bagus gitu, asalkan lagi-lagi kita bisa tahu nih minat kita ada di bidang tersebut gitu. Terus juga kita juga tahu kelebihan dan kekurangan kita sehingga kita paham bahwa kita bisa berkembang di bidang itu. Gitu. Memang terkadang ada satu bidang yang kita sukai gitu ya, tapi ternyata susah nih untuk bisa mendapatkan uang dari situ karena mungkin butuh effort lebih atau mungkin bidang yang kita sukain itu masih kurang exposure atau perhatian lebih. Jadi memang agak butuh proses yang lama untuk bisa berkarir di bidang itu. Gitu ya, ada aja lah pastikan hambatannya. Tapi menurutku ya nggak apa-apa karena percaya deh bahwa kita pasti punya berbagai area yang sebenarnya kita kuasai bahkan kita senangi selain yang tadi gitu. Maka dari itu penting untuk mengenal diri kita sendiri dengan baik gitu. Dengan cara apa? Yaitu memanfaatkan berbagai kesempatan sekecil apapun untuk kita bisa mengembangkan diri gitu teman-teman. Misalnya kamu sekarang jurusan, oke misalnya kamu sekarang jurusannya teknik informatika gitu ya. Terus kamu pengen buat aplikasi atau program nih dan sadar bahwa misalnya ilmu dari kampus itu belum cukup. Nah, kamu bisa cari entah kursus atau pelatihan coding biar ilmu dan relasi kamu tuh bertambah gitu. Itu kan salah satu bentuk dari mengembangkan diri ya. Gitu. Jadi ya coba aja sebanyak-banyaknya bidang yang ingin kamu tahu itu. Nanti kan ada kalanya kamu ngerasa cocok atau ngerasa nggak cocok. Nah, dari situ harapannya kamu bisa lebih aware terhadap diri kamu sendiri. Kayak, oh ternyata aku cocoknya di bagian ini ya, nggak cocok di sini. Gitu. Karena hasil dari coba-coba tadi. Makanya penting banget setelah lulus tuh explore, coba-coba, itu nggak apa-apa banget. Gitu. Nah, kalau di masa pandemi ini gimana kerjanya? Ya sebenarnya kan overall akan sama aja ya. Cuman yang membedakan mungkin dari cara kita bekerja gitu sekarang. Yang sebelumnya kita kerja di kantor, terus karena masa pandemi ini harus online di rumah gitu. Selain itu kan mungkin ada juga tetap ada nih pekerjaan tertentu yang tetap mengharuskan kita untuk datang ke kantor. Jadi ya nggak masalah sih harusnya ya. Makanya di sini penguasaan akan teknologi, terus juga manajemen waktu sama mengasah skill itu mau di pandemi apa enggak tetap harus dilakuin gitu. Jadi kesimpulannya kalau ditanya bidang apa sih yang menjanjikan, ya semua bidang bisa menjanjikan asal kita tahu nih peluang dan kemampuan kita bahwa kita bisa berkarya di bidang itu. Gitu. Oke, next. Ini yang tadi sih sebenarnya. Ini yang bahas yang tadi. Boleh next lagi. Nah, sekarang gimana sih cara membuat CV yang tepat? Gitu. Nah, sebelum kita bahas tentang CV nih, boleh next teman-teman. Oke, jadi di sini ada CV dan juga resume gitu. Kalian familiar nggak sih sama resume? Kan kalau CV mungkin udah familiar ya, udah biasa dengarnya. Kalau resume ada yang udah tahu sebelumnya perbedaannya gitu? Oke, jadi seperti yang teman-teman mungkin udah tahu juga, jadi CV itu kan adalah sebuah dokumen ya, dokumen yang berisikan daftar riwayat hidup kita, gitu. Nah, daftar riwayat hidup itu terdiri dari
ada riwayat pendidikan, terus ada pengalaman profesional, terus ada prestasi, dan juga keterampilan yang kamu miliki gitu. Dan CV ini biasanya terdiri dari 2 halaman atau lebih. Umumnya sih CV ini ditulis secara kronologis gitu ya, jadi berurutan. Terus lengkap, ada deskripsinya juga pada tiap pengalaman, gitu. Karena kan CV ini dibuat untuk memberikan penjelasan lengkap mengenai perjalanan karir seorang, gitu. Dan bedanya dengan resume sebenarnya hampir sama sih, cuman resume ini sebenarnya versi singkatnya CV gitu. Jadi di dalamnya itu memang tetap ada latar belakang, ada skill atau kualifikasi, terus ada pengalaman juga. Tapi bedanya dia terdiri dari 1 halaman aja. Biasanya nggak banyak-banyak, jadi cuma 1 halaman, karena CV kan tadi kan 2 halaman ya. Kalau resume tuh 1 halaman. Terus juga setahu si resume ini nggak harus ditulis secara kronologis, jadi kamu bisa menyesuaikan isi resume dengan apa yang ingin ditonjolkan gitu di dalamnya sesuai dengan lowongan yang dilamar. Jadi biasanya nggak terlalu jadi biasanya dia tuh kayak sangat menyesuaikan dengan posisi yang ingin kamu lamar gitu. Dan di beberapa negara penggunaan CV dan resume ini merujuk pada tujuan yang berbeda gitu. Kalau di Amerika biasanya CV ini digunakan untuk melamar pada posisi-posisi akademik gitu, misalnya lowongan untuk jadi peneliti, dosen, terus asisten dosen, untuk apply beasiswa gitu. Sementara untuk ngelamar pekerjaan atau di industri gitu, baik di swasta maupun NGO ya, yang digunakan biasanya adalah resume. Nah, tapi kalau di Indonesia sendiri sih, sampai saat ini kayaknya masih banyak yang menggunakan CV untuk berbagai keperluan. Gitu. Mulai dari akademik, terus ngelamar pekerjaan di swasta, pemerintahan, atau NGO gitu. Tapi nggak dipungkiri juga sih kalau ada beberapa perusahaan yang minta resume. Gitu. Sebenarnya kalau aku pribadi sih, ngelihat CV atau resume, mau apa yang dipakai nggak ada masalah ya, cuman kan yang perlu kita perhatiin itu isi dari CV atau resume itu memang harus relevan dengan bidang yang akan kita pilih. Gitu, teman-teman. Next slide. Nah, informasi apa aja sih yang harus dimasukkan ke dalam CV? Oke, karena kita ngomongin CV ya, jadinya kita coba bahas tentang CV. Boleh next. Oke, di sini yang pertama itu ada kontak pribadi. Biasanya kan kalau di CV yang di baris awal atau yang di awal-awal tuh yang berkaitan sama kontak pribadi ya. Ada nama lengkap, terus email, media sosial, nomor telepon, terus foto. Gitu. Sebenarnya kalau foto sih juga opsional sih teman-teman. Ada perusahaan yang kayaknya nggak masalah untuk kita nggak nampilin foto, ada juga perusahaan yang memang mengharuskan kita untuk menampilkan foto. Gitu. Cuman memang sih ada isu di mana kalau kita menampilkan foto tuh akan bisa terjadi bias gitu ya, karena kan rekruter tuh ngelihat foto orang terus bisa kayak ngejudge dari penampilannya gitu. Cuman ini disesuaikan lagi sama kebutuhan dari si perusahaan itu. Jadi bisa kalian pakai, bisa juga enggak. Nah, terus kemudian yang kedua adalah riwayat pendidikan. Nah, biasanya riwayat pendidikannya dimulai dari pendidikan menengah atas. Jadi kalau kalian sekarang kuliah, kalian bisa masukin aja dimulai dari SMA. Jadi nggak perlu dari TK. Biasanya dimulai dari SMA, kemudian dilanjutkan ke perguruan tinggi. Gitu. Kenapa sih nggak perlu dari TK? Karena kan kurang kurang relevan gitu ya, dan agak kurang penting karena terlalu banyak dari TK, SD, SMP itu kayaknya kurang penting. Jadi memang biasanya dimulai dari SMA aja. Tuh. Lalu yang ketiga ada pengalaman profesional.
Nah, pengalaman profesional ini mencakup pengalaman organisasi di kampus, pengalaman kepanitiaan, sama juga magang. Dan jangan lupa nih teman-teman, tulis secara singkat atau summary dari job desk yang kamu lakukan di situ. Bisa juga achievement yang kamu dapat dari job desk itulah apa. Misalnya, kamu tulis pengalaman sebagai humas di salah satu kepanitiaan. Nah, tulis yang kamu lakuin tuh di posisi itu apa aja, gitu. Jadi memang lebih baik ada deskripsi dari job desk, deskripsi dari posisi yang kamu udah pernah jalanin gitu. Kemudian ada kemampuan atau kualifikasi atau skill gitu ya. Ini kan berupa keahlian spesifik yang kamu miliki terkait pekerjaan tertentu. Misalnya bisa programming, bisa desain, terus misal kamu bisa pakai aplikasi tertentu. Kalau misalnya penggunaan Microsoft Word, kayaknya nggak perlu gitu ya, karena semua pasti kan bisa rata-rata. Nah, kecuali kalau kamu expert banget, misalnya kamu orang expert banget dalam penggunaan rumus-rumus Excel, gitu. Karena kan nggak semua orang bisa ya rumus Excel itu. Nah, itu bisa dimasukin. Tapi kalau misalnya yang sekiranya, kayak semua orang bisa nih, kayak Microsoft Word atau apa, PowerPoint, itu kayaknya nggak perlu sih dimasukin. Yang memang kamu sangat ahli lah di bidang itu, kamu boleh masukin gitu. Kemudian next-nya ada publikasi. Nah, kalau kamu pernah bikin penelitian atau ikut penelitian dosen, kamu bisa cantumin publikasinya apa, termasuk rekan penulisnya siapa aja, terus tanggalnya, ringkasan, volumenya berapa, halaman, dan sebagainya gitu. Dan kalau pernah presentasi juga terkait artikel atau penelitian itu juga boleh dimasukin. Jangan lupa kasih judul, terus tanggalnya berapa, tempat presentasinya di mana. Gitu. Terus juga beasiswa. Kalau kamu penerima beasiswa, itu juga bisa ditulis siapa yang memberikan kamu beasiswa, kemudian pelatihan atau sertifikasi. Kalau kamu pernah mengikuti kursus atau pelatihan yang bersertifikasi juga bisa dimasukin gitu. Oke. Next. Nah, ini ada contoh CV yang aku ambil dari skillacademy.com. Ini bisa dilihat ya teman-teman, lengkap banget gitu, dari pengalaman kerja, terus pengalaman organisasi, ada professional skill, sertifikasi, terus juga ada kursus yang pernah diikuti, penghargaan, bahasa, pendidikan, sampai referensi. Ya, gitu. Nah, kalau dari contoh CV ini lumayan lebih lengkap ya dari poin-poin yang sebelumnya aku sebutin tadi. Dan sebenarnya nggak ada yang salah juga sih, karena kan kayak misalnya bahasa, terus penghargaan, nomor referensi ini bisa kita masukin, tapi tetap lihat kebutuhan perusahaannya apa, sesuai nggak sih, atau relevan nggak sih sama posisi yang kita tuju gitu. Kalau memang sekiranya nggak relevan dan nggak terlalu penting, ya nggak perlu. Tapi kalau menurut kalian penting, ya it's okay, masukin aja gitu. Oke, ini CV, terus next-nya ada contoh resume. Next. Oke, ini ada contoh resume juga yang aku ambil dari skillacademy.com dan juga novaresume.com. Dua-duanya sama-sama satu halaman, singkat, padat, dan jelas. Dan teman-teman mungkin bisa ngeliat ya, ini hampir sama kayak CV, tapi lebih ringkas kan ya. Dan di resume itu sangat menekankan pengalaman kerja kita tuh ngapain aja. Jadi nggak terlalu bertele-tele kayak CV. Oke, ya jadi ini sekilas aja tentang resume. Kalian boleh browsing dan cari-cari tahu sendiri lagi bentuk resume kayak apa aja, karena banyak banget contohnya di internet. Gitu. Sekali lagi, kalau teman-teman bingung sebenarnya untuk melamar kerja untuk pakai resume atau pakai CV ya, ini balik lagi ke apa sih yang perusahaan minta. Biasanya kan kalau di Indo pasti butuh CV. Ya meskipun ada juga yang resume. Jadi ya baiknya kalian buat aja dua versi gitu, CV sama resume. Jadi siapin aja dua-duanya. Oke.
Nah, karena sekarang kita hanya bahas CV, jadi mari kita bahas CV aja sedikit. Oke, next. Nah, make it relevant. Nah, ini mau CV atau resume, make it relevant ya. Yang penting isinya tuh jelas, mudah dipahami, dan relevan dengan bidang yang kita tuju. Jadi memang sangat mudah dipahami itu penting banget untuk rekruter tuh bisa baca. Jadi nggak yang buat mereka pada bingung gitu. Next. Nah, terus ada lagi hal-hal yang ternyata sering miss nih dalam CV, dalam penulisan CV itu. Yang pertama ada font. Ini ada beberapa font yang sering direkomendasikan untuk penulisan CV. Ada Arial, terus ada Avenir, Calibri, sampai Verdana. Ini kalian bisa cek sendiri, bisa coba-coba yang paling cocok dan juga menarik untuk kalian yang mana, bisa kalian pakai. Cuman memang yang paling sering direkomendasikan adalah ini. Gitu. Dan size penulisan itu biasanya berkisar antara 10 sampai 11. Jadi kalau 10 sampai 11 tuh nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede, jadi pas lah. Biar lebih mudah dibaca juga. Dan jangan lupa setelah ditulis, rata kiri kanan, supaya tulisannya rapi, dan mudah dibaca juga. Terus kalau udah selesai, simpan file CV kalian dalam format PDF supaya rapi dan nggak berantakan. Karena pengalaman aku dulu masih banyak ternyata pelamar yang ngirim CV itu cuma versi Word aja gitu, jadi nggak dibentuk ke PDF gitu, dan itu menurut kurang profesional ya. Karena memang bentuk PDF itu lebih profesional, lebih rapi, dan lebih enak aja gitu dibacanya. Gitu. Nah, terus juga ada nih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian juga pernah terlintas gitu di pikiran kalian, kayak boleh nggak sih CV tuh didesain yang bagus gitu? Kalau misalnya kita bisa desain, terus boleh nggak sih CV itu didesain dengan yang bagus banget? Misalnya pakai Adobe atau ya dibikin warna-warni lah, gitu. Nah, kalau berdasarkan hasil risetku sih, jawabannya sih sebenarnya boleh-boleh aja teman-teman. Tapi tergantung lagi nih sama culture perusahaan dan posisi yang kamu lamar. Kalau kamu ngelamar sebagai ilustrator atau misalnya art director gitu ya, yang berhubungan sama industri kreatif gitu, itu kamu mungkin penting gitu ya untuk CV-nya didesain sedemikian rupa. Karena kan sekalian nih kamu mau nunjukin keahlian desain kamu melalui CV juga. Nah, tapi kalau job desk-nya bukan itu, aku rasa sih dengan font yang jelas, terus size-nya juga cukup, kemudian ada deskripsi yang mudah dibaca, itu udah enough gitu, udah cukup bagus. Jadi nggak perlu didesain yang terlalu pakai banyak hiasan, gambar, apalagi kayak warna-warna yang heboh gitu, karena recruiter tuh juga sangat mengedepankan kemudahan dan kejelasan CV untuk mudah dipahami lah, biar mereka bacanya gampang. Lanjut, nah pertanyaan lain yang sering muncul juga nih, kayak sekarang kan posisinya aku udah lulus kuliah ya ceritanya. Nah, pengalaman OSIS atau organisasi SMA itu perlu nggak sih dimasukin lagi? Tuh, oke. Jadi kan CV itu bisa jadi panjang banget ya kalau kita tulis semua pengalaman banyak yang kita punya. Itu misalnya kita SMA tuh orangnya aktif banget, ikut OSIS, ikut organisasi ini, dan itu panjang banget gitu kalau kita tulis semua. Nah, supaya CV-nya lebih efektif, maka lagi-lagi sebaiknya tulis pengalaman yang paling relevan dan yang paling mengesankan gitu, yang tentunya berhubungan erat dengan posisi yang kamu lamar. Misalnya pengalaman kamu
di organisasi kampus dan magang ini di beberapa perusahaan tuh udah banyak. Nah, maka nggak perlu lagi masukin organisasi di waktu SMA karena perusahaan akan cenderung lebih ngelihat pengalaman dan keahlian kamu di waktu kuliah. Itu di waktu yang paling deket lah gitu. Apalagi kuliah kan waktu dimana kita mengembangkan diri ya, waktunya juga cukup panjang gitu. Jadi harapannya di kuliah itu kita bisa belajar banyak tentang leadership, terus soft skill, hard skill. Jadi pasti yang lebih difokusin ya di situ dibandingin masa-masa SMA gitu teman-teman. Kemudian ada pertanyaan lagi yang mungkin sering terlintas. Apalagi ya teman-teman? Misalnya kayak gimana ya kalau aku nggak pernah ikut apa-apa organisasi selama kuliah gitu, bahkan dari SMA gitu yang aduh kayaknya mau ikut apa-apa tuh males banget. Terus apa dong yang harus aku tulis di CV kalau nggak pernah ikut apa-apa? Sejujurnya agak susah juga sih kalau kasusnya kayak gitu, yang nggak pernah ikut apa-apa sama sekali. Tapi sebenarnya kalau mahasiswa tuh kayaknya nggak mungkin sih nggak pernah ikut apa-apa ya, meskipun nggak pernah ikut organisasi di kampus, at least pasti adalah project mata kuliah atau kelas yang mau nggak mau kamu terlibat di sana gitu. Misalnya kayak kalian sekarang gitu, ada mata kuliah yang mengharuskan satu kelas nih untuk membuat event buat nilai lah gitu. Itu kan butuh tim atau kepanitiaan kecil ya di dalam kelas itu sendiri. Ada yang jadi ketua, ada yang jadi sekretaris, humas, tim desain, publikasi, dan tim-tim lainnya gitu. Nah, dari tim yang udah terbentuk, beserta job desk masing-masing itu, kamu bisa tulis di CV, tetap bisa tulis di CV juga kok, kontribusi kamu untuk event atau project kelas itu apa. Terus selain mahasiswa biasanya juga apa ya, di periode akhir menjelang lulus di semester akhir itu kan ada magang. Nah biasanya kan juga itu kalian bisa tulis juga di situ. Bisa jadi pengalaman kalian. Jadi mahasiswa rasanya agak nggak mungkin kalau nggak pernah ikut apa-apa sama sekali karena ya itu tadi karena pasti pernah ada event kelas terus juga akan ikut magang juga dari kampus kan gitu. Jadi aku pikir jarang sih lulusan mahasiswa S1 yang nggak ada pengalaman sama sekali. Makanya kalau ngerasa pengalaman kita kurang, ya carilah pengalaman itu sendiri. Bisa bikin project bareng temen, ikut volunteer, atau magang. Gitu. Apalagi kalian kan masih semester 2 ya, masih panjang banget menurutku perjalanannya. Jadi masih banyak kesempatan untuk bisa mengembangkan diri, supaya banyak nih yang bisa kamu ceritain di CV atau di resume gitu. Oke, boleh next. Oke, ini tips dan trik wawancara. Jadi kalau tadi kita ngomongin CV, sekarang kita akan ngomongin tentang tips and trik wawancara. Kita udah bikin nih situasi di mana-mana seolah kita akan ngelamar kerja gitu. Oke, next. Oke, jadi misalnya tadi CV-nya udah siap, udah disiapin, terus kalian ngelamar kerja, terus tiba-tiba dipanggil sama HRD, kira-kira tips dan triknya gimana ya? Nah, yang pertama itu adalah cari tahu dulu, riset dulu tentang profil dari perusahaan yang kita lamar. Gitu. Terus juga latihan tanya jawab, beberapa pertanyaan yang common lah, yang mungkin kamu udah tahu kalau pertanyaan itu pasti akan keluar, kayak ceritakan mengenai diri kamu gitu, atau pertanyaan apa kelebihan dan kekurangan kamu, terus bisa ceritakan mengenai pengalaman kamu, misalnya pengalaman kerja atau pengalaman organisasi gitu. Pastikan kamu benar-benar paham dengan posisi yang kamu akan lamar seperti apa kan, dan bisa kamu hubungin hal itu dengan pencapaian kamu gitu. Ketika kamu diminta untuk bercerita,
Jangan lupa kaitin itu. Jangan lupa kaitin sama pencapaian dan juga pengalaman kamu, itu penting. Karena highlight-nya kan ada di situ gitu. Jadi jangan grogi, tenang aja, tetap relax gitu ya kalau jawab pertanyaan itu, dan banyak-banyak latihan sebelum hari H interview. Nah, terus yang ketiga adalah pahami resiko pekerjaan. Biasanya tuh kita terlalu sibuk untuk nyiapin diri untuk bisa menjawab pertanyaan, tapi ada juga hal-hal yang kita sering lewatin juga nih, yang sering miss juga. Jadi selain paham betul dengan posisi yang dilamar, jangan lupa pikirin mengenai hal-hal yang kadang kita suka lupain dan bisa jadi potensi pertanyaan dari perusahaan itu sendiri. Misalnya kamu lamar kerja di tempat yang agak jauh dari rumah gitu ya. Terus HRD-nya iseng nanya nih, wah rumah kamu jauh ya, gimana nih? Kan di perusahaan ini mewajibkan karyawan harus datang pagi gitu. Nah, kamu saking excited-nya kan kadang lupa untuk bisa mengantisipasi atau bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu kamu harus cari solusi dan jawaban yang make sense gitu. Jadi pastiin konsekuensi dari pekerjaan, plus minusnya apa itu udah kamu tahu banget, udah kamu pertimbangin, dan kamu udah cari juga jalan keluarnya apa, sehingga kamu kelihatan siap dengan kerjaan itu gimana pun resikonya. Itu ketika kamu sebagai pelamar itu udah tahu resikonya apa, terus kamu siap dengan konsekuensinya, udah bisa bertanggung jawab, nah maka HRD tuh akan lebih berpikir lagi gitu. Dia akan mikir 2 kali, meskipun mungkin ada hal-hal yang kayak misalnya wah rumah dia jauh nih, tapi dia kayak kelihatan apa ya, kelihatan semangat, terus kelihatan tahu resikonya apa, kayak udah paham banget lah gitu. Itu mungkin bisa dipertimbangin. Cuman kalau misalnya kalian pas ditanya kayak gitu terus tiba-tiba ngeblank, nggak bisa jawab, nah itu yang kemungkinan nggak akan diproses. Ya gitu teman-teman. Jadi memang persiapan itu penting banget, dan jangan lupa hal-hal yang ya mungkin sepele tapi kalian harus siapin. Jadi siapkan sedetail mungkin apapun itu. Nah, lalu saat hari H, ini kalau misalnya interviewnya offline ya, jangan lupa untuk pakaian rapi, terus siapin berkas yang memang diperlukan, kayak CV, terus yang tadi tuh ijazah, transkrip nilai. Terus kalau mau wawancaranya via Zoom ya sama sih, harus berpakaian formal, rapi gitu. Nah, jangan lupa kalau misalnya kita wawancara online, pastikan koneksi internet tuh stabil, kameranya berfungsi dengan baik. Kalau memang ada kendala, maka kita harus segera kabari HRD-nya atau rekruternya. Nah, kalau udah masalah teknisnya beres, yang kita harus lakukan adalah tetap tenang, jawab pertanyaan dengan optimis, percaya diri, dan di sesi wawancara itu boleh tanya ke HRD-nya atau rekruternya mengenai kejelasan kita tuh gimana sih nanti itu setelah wawancaranya itu nasib kita akan gimana ya. Kayak Pak, Bu, Mas, Mbak, kira-kira kapan ya saya bisa mendapatkan kabar dari kelanjutan wawancara ini gitu. Jadi itu boleh banget ditanyain saat akhir sesi wawancara. Gitu. Jadi ya tadi di hari H ya pokoknya siapin lah, pokoknya kalian harus be prepare sama segala hal ya, mulai dari dokumen, terus diri kalian sendiri, terus masalah teknis juga, teknis internet, kamera dan segala macam, pokoknya harus kalian siapin sebaik-baiknya. Dan kalau ada kendala jangan lupa untuk kabarin ke HRD atau ke rekruternya gitu. Karena info kalian itu sangat penting bagi mereka supaya mereka tahu oh ini harus gimana nih, harus di reschedule kah, harus diundur kah gitu. Jadi sama-sama enak lah dari kedua pihaknya gitu. Oke, next. Nah, ini ada quote. Risk can be dangerous, but routine can be deadly. Comfort has killed more dreams. Nah, gimana nih guys? Gimana? Intinya sih, aku pengen sampaikan ke kalian
bahwa setelah lulus nanti please banget kasih waktu ke diri kalian untuk istirahat, tapi tetap ada limitnya. Jadi jangan kebablasan istirahatnya sampai bikin kalian jadi mager gitu ya. Karena kan pasca lulus tuh emang sih kebanyakan istirahat juga nggak baik ya. Jadi bikin mager gitu loh, jadi lama ngelamar ya. Cuman memang harus dibikin limit gitu. Kalian mau ngelamar kapan, itu harus ada timeline-nya. Jangan lupa untuk refleksi diri, jangan lupa untuk siapin CV, dan pokoknya jangan mager, please banget. Makanya saat ini kalau masih ada waktu, cobalah asah skill kalian, terus cari pengalaman sebanyak-banyaknya, pengalaman organisasi, volunteer, magang, project, atau apapun yang bisa meningkatkan skill kalian selain kuliah gitu ya, selain ilmu dari di kelas gitu. Terus juga kegiatan seperti itu kan juga bisa menambah networking kamu ya, bisa dapat ilmu baru juga, terus skill baru yang membuka wawasan kalian nanti gitu. Oke, kayaknya gitu aja. Makasih teman-teman. Kalau ada yang mau tanya boleh. Masih banyak sih waktunya. Oke, makasih teman-teman. Ya, terima kasih Kak Amelia Sama. Atas sharing-sharingnya juga. Nah, teman-teman, sekarang kita juga banyak tahu ya tentang apa aja yang harus kita persiapin. Aku juga baru tahu ternyata pendidikan itu tidak perlu ditaruh semua. Soalnya seringnya saya juga naruh CV itu dari SD pun ditaruh ya. Jadi ketika ada webinar seperti ini, jadi kita sama-sama lebih tahu juga. Oke, sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Yang pertama ada Woro Marheni. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Boleh di-resen aja. Untuk 2 orang aja ya. Oke, boleh. Oke, mungkin. Oke, udah ya. Ada satu lagi, Indah, lewat chat. Pertanyaannya langsung atau lewat chat? Boleh langsung, boleh lewat chat. Langsung juga nggak apa-apa. Oke, berarti karena udah 2, langsung aja Woro dulu ya. Oh iya, boleh. Woro, open mic-nya. Oh ya, selamat siang Kak Amelia. Terima kasih untuk penjelasannya ya. Mau tanya, untuk pertanyaan kali ini mau tahu soal apa sih yang menjadi penilaian seorang rekrutor dalam CV kita, selain keabsahan sebuah informasi yang kita taruh di CV kita tuh apa aja gitu. Selain itu misalnya apa aja gitu. Itu aja sih. Makasih. Oke. Ini mau langsung jawab apa ditampung dulu pertanyaannya kira-kira? Langsung aja Kak, yang keduanya kayaknya udah lewat chat deh ya. Oh ya, oke deh. Ya. Oke, jadi apa aja sih yang rekruter nilai gitu ya? Pertama sebenarnya aku kan bukan rekruter ya, cuman aku pernah ada di posisi itu saat magang, terus juga sering sharing-sharing juga sama teman-teman aku, jadi aku akan jawab berdasarkan yang aku tahu ya. Jadi memang kalau rekruter itu pasti melihat CV yang jelas untuk dibaca. Tuh, makanya tadi aku sempat bahas bahwa CV yang baik itu adalah CV yang pertama yang jelas dibaca, terus juga relevan sama posisi yang dituju. Gitu, karena kan CV itu adalah kamu kan menuliskan semua pengalaman kamu dalam beberapa lembar atau bahkan 1 atau 2 lembar secara singkat, padat, dan jelas. Gitu. Jadi memang alangkah baiknya dibuat berdasarkan hal-hal yang memang sudah kamu raih gitu loh. Pengalamannya sangat relevan dengan posisi yang kamu tuju. Gitu. Itu sih sebenarnya intinya begitu.
Jadi kejelasan kamu mendeskripsikan job desk dari pengalaman kamu, terus juga kejelasan kamu menjelaskan skill kamu apa aja yang pasti relevan dengan posisi yang kamu lamar. Nah, itu yang dinilai dari HRD itu sendiri. Gitu sih. Jadi kayak misalnya kamu ngelamar suatu posisi, terus kamu tulisin juga hal-hal pengalaman lain yang mungkin nggak relevan nih sama posisi itu kayaknya juga nggak terlalu di-highlight sama si HRD gitu ya. Jadi pengalaman yang banyak pun, tapi nggak relevan dengan tujuan yang kamu tuju, itu juga kurang baik gitu. Jadi sebaiknya bikin CV ya yang sesuai dengan posisi yang kamu lamar, pengalamannya, kemudian dituliskan deskripsi dari apa yang sudah kamu kerjakan itu dengan sejelas-jelasnya. Gitu. Itu yang paling di-highlight sama HRD yang aku tahu. Gitu. Cukup jelas? Cukup jelas. Oke, relevan ya. Ya. Iya, makasih. Oke, terus pertanyaan kedua dari Indah ya. Halo, selamat siang. Nama saya Indah. Apakah CV yang bagus menjamin seseorang pelamar mendapatkan pekerjaan? Oke, sebenarnya aku mau nanya CV yang bagus. Menurut kamu tuh kayak apa sih? Gitu, karena kan kita pasti punya persepsi yang beda nih. Ada yang CV yang bagus tuh misalnya yang didesainnya bagus. Gitu. Atau CV yang seperti apa nih yang bagus? Mungkin pertanyaan Indah agak relevan juga dan sama tadi sama Woro ya. Jadi memang CV yang bagus itu yang memiliki karakteristik yang sudah aku sebutkan tadi gitu ya, yang dia isinya itu sangat relevan dengan posisi yang kamu lamar, nggak bertele-tele, nggak banyak informasi yang nggak penting yang dimasukin gitu. Terus juga sangat menonjolkan apa kemampuan kamu. Nah, itu yang bagus sebenarnya untuk versi CV. Gitu. Jadi kalau misalnya bagus misalnya apa harus didesain, terus harus masukin sebanyak-banyaknya pengalaman kamu misalnya dari SD, terus dari SMP, SMA, terus kamu masukin dan itu menurut kamu bagus, tapi belum tentu menurut HRD itu bagus. Karena justru yang terlalu banyak yang terlalu mengekspos banget pengalaman dari dulu sampai sekarang yang mungkin gak relevan itu malah jadi kurang bagus gitu. Karena kayak terlalu banyak informasi yang gak penting tapi dimasukin, tapi sedangkan kan HRD itu butuh yang singkat, padat, jelas, yang memang sangat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Gitu. Jadi belum menjamin sih kalau menurutku CV yang kalau bagus versi kamu seperti yang aku sebutin tadi itu belum menjamin gitu. Gitu sih. Oke. Terus ada dari Putri juga terkait dengan portofolio, apa sebaiknya dicantumkan dengan CV atau ditunggu saja ketika nanti diminta oleh rekruter baru dikirimkan porto. Oh iya, jadi memang kalau portofolio itu kan ada beberapa bidang atau beberapa pekerjaan yang memang mengharuskan kita untuk melampirkan portofolio juga ya. Nah, itu tergantung lagi sama HRD-nya atau rekruternya gitu. Apakah mereka minta untuk langsung dilampirkan dengan CV ataukah nanti aja gitu setelah mungkin pas wawancara. Ada juga kan yang pas wawancara si pelamar diwajibkan untuk membawa portofolionya. Jadi memang disesuaikan dengan permintaan dari perusahaan itu sendiri. Gitu. Kalau misalnya ragu-ragu nih, nggak ada info nih, kira-kira dikiriminnya kapan ya? Nah, itu jangan ragu juga untuk nanya ke pihak rekruternya. Karena kan takutnya kalau kita malah nggak nanya jadi apa ya? Jadi serba salah kan. Jadi
hal-hal yang nggak jelas menurutku wajib banget untuk ditanyain, untuk dimintain kejelasannya sama rekruter itu sendiri. Gitu kalau dari aku sih. Oke. Oke, baik. Karena udah 3 orang yang bertanya ya Kak ya. Iya. Berarti pertanyaan ditutup atau ada yang mau nanya lagi? Cukup ya? Oke, boleh. Kalau misalnya nanti mungkin teman-teman sekarang belum kepikiran ya. Cuma nanti kalau ada yang kepikiran, terus masih ada yang mau nanya, terus mau diskusi, boleh email aja ke email aku atau DM ke IG juga nggak apa-apa. Feel free, aku akan balas sebisa mungkin. Jadi ya aku akan jawab gitu kalau mau diskusi lebih lanjut. Oke, baik. Berarti sesi tanya jawabnya kita tutup ya Kak Kamel ya. Ya, boleh. Ya, terima kasih untuk teman-teman juga yang sudah hadir. Makasih juga yang buat nanya. Juga mungkin sesi penutup, mungkin Kamel ada kata-katanya untuk menutup webinar kita pada siang hari ini Kak. Silakan. Apa ya? Apa ya? Mungkin sama aja sih kayak yang tadi udah aku sebutin. Mungkin kata-kata penutupnya untuk kalian, jangan pernah menyerah gitu. Perjalanan kalian tuh masih panjang di semester 2. Masih banyak kesempatan yang bisa kalian apa ya? Yang bisa kalian raih lagi gitu ya. Untuk yang mungkin peserta yang lain yang semester akhir atau yang ya udah mau menjelang mau lulus gitu, jangan jangan patah semangat juga, tetap cari peluang, jangan lupa untuk mengasah kemampuan juga meskipun di masa pandemi ini, jangan membatasi diri lah, pokoknya di masa pandemi ini masih banyak banget kesempatan untuk kalian untuk bisa mengasah skill kalian, untuk menambah networking, yang pastinya itu akan berguna banget setelah kalian lulus nanti gitu. Percaya deh, apa yang kalian lakuin di masa kuliah ini akan sangat berguna ketika kalian di dunia pekerjaan nanti. Jadi jangan capek-capek belajar, jangan capek untuk nambah relasi, nambah ilmu di luar kampus juga, ya baik di dalam kampus maupun di luar kampus gitu ya. Itu sih. Pokoknya semangat. Tetap. Terima kasih Kak Amel dan teman-teman juga yang telah hadir. Dan tadi juga kata-katanya intinya adalah kita jangan terlalu berdiam diri, jadi kita ibaratnya harus aktif juga karena untuk kedepannya juga itu sangat baik juga untuk proses tadi ya, untuk ngelamar kerja jadinya kita punya kayak misalnya aktif di organisasi apa, jadi bisa dipertimbangkan oleh HRD-nya pada nantinya gitu ya. Ya, betul. Oke. Tadi yang aku bilang karena ada 3 pertanyaan, ketiganya akan kita transfer ya untuk Koro, Indah, dan juga Putri, dan juga untuk teman-teman lain. Tadi ada nggak yang kira-kira dari awal sampai terakhir on cam terus? Boleh diinfo siapa? Muhammad Maulana. Iya, Muhammad Maulana. Muhammad Maulana ya jadinya ya. Sama siapa? Satu lagi. Ada satu lagi mungkin atau satu aja? Ajis ya tadi. Majis ya. Oke, baik. Berarti ada 5 ya sekarang. Oke. Nanti kita akan transfer ya. Akan transfer ke rekan itu. Juga teman-teman jangan langsung keluar dulu, kita mungkin boleh foto-foto dulu ya. Ya, boleh. Buat kita bukti juga untuk ada yang bisa buka kamera mungkin?
Oke, aku langsung aja ya. 3. Bentar ya. 3, 2, 1. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya semua. Untuk tadi yang nama-namanya disebut nanti akan kita transfer ya, karena kontaknya juga sudah ada. Terima kasih kehadirannya. Boleh selamat beraktivitas semua, happy weekend. Terima kasih Tetap banyak ya teman-teman. Semoga jaga kalian protokol sehat selalu kesehatan. ya.